Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Khadul muhtaramin, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Monggo sareng-sareng selalu mengucapkan syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kelawan wawasan alhamdulillahirabbil alamin. Bilih wonten sonten menika saged sareng-sareng rawuh hadir untuk ngaji bareng-bareng persiapan bulan Ramadan. Mugi-mugi dados amal soleh yang saged nambah kebaikan kita fi yaumil mizan. Allahumma amin. Selawat ma'asalam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita ikuti dan kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya nanti yang bisa berjumpa fi jannatin naim. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita ngaji tentang persiapan bulan Ramadan. Ya, insya Allah Ramadan tinggal menghitung hari. Kalau kita lihat dari keputusan Tarjih Muhammadiyah, Ramadan masuk tanggal 1 Maret ya, sama dengan 1 Ramadan. Untuk pemerintah belum ditentukan, menunggu ru'yatul hilal nanti sidang isbatnya. Tapi insya Allah prediksinya Ramadan dan riyoyone bareng-bareng, alhamdulillah ya. Sehingga nek bareng menutup kemungkinan orang double khutbah. Baik, jamaah rahimakumullah, saya awali dari hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam An-Nasai dalam sunannya, bahwa disebutkan dari sahabat Abu Hurairah, Rasul itu pernah akan menyampaikan khutbah di hadapan para sahabat. Kemudian beliau naik ke atas mimbar. Mimbar beliau itu ada 3 tangga, 1, 2, 3. Dan kalau jenengan umroh ke Masjid Nabawi, dengan bisa lihat mimbar beliau ada 3 tangganya. Ketika naik di atas mimbar, naik ke tangga pertama, beliau mengucapkan kata amin. Naik tangga kedua, mengucapkan kata amin. Naik tangga ketiga, mengucapkan kata amin. Amin itu kan artinya semoga Allah mengijabahi. Artinya pun ada doa yang Rasul aminkan. Para sahabat terheran-heran apa yang menyebabkan Kanjeng Nabi mengucapkan kata amin. Maka kemudian setelah selesai beliau menyampaikan khutbah, beliau turun dan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, malaka bil amin?" Itu Kanjeng Nabi, apa yang menyebabkan panjenengan mengucapkan kata amin? Maka Rasul berkata, "Ja'ani Jibril." Datang kepadaku malaikat Jibril. Ketika saya naik, Jibril datang kepadaku. Kemudian Jibril itu berdoa tentang kerugian atau kecelakaan 3 model manusia. Dan saya diminta oleh Jibril mengatakan amin. Maka saya pun mengatakan amin. Jamaah rahimakumullah, kita bisa lihat ya, ada 2 makhluk Allah, 2 hamba Allah. Satunya Jibril alaihissalam yang diberikan tugas khusus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Satunya adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Dua-duanya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau mereka berdua berdoa dan saling mengamini, pasti mustajabah ya, mustajabah.
Apa itu kata para sahabat? Rasul pun dawuh, Jibril ketika datang kepadaku, beliau berkata, yang pertama, rauhima anfumriin idza dzukirta ismak fala yusolli alaika kul amin Muhammad fakultu amin. Yang pertama, celaka seseorang itu ketika disebutkan nama engkau ya Muhammad, tetapi orang itu tidak menjawab dengan salam kepada engkau, maka katakan amin ya Muhammad, maka saya pun mengatakan amin. Terus yang pertama adalah kerugian bagi kita sekalian jamaah, kalau disebutkan nama kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita main dalam mawon tidak menjawab kelawan salam kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Dijawab ya. Keranten nek gak jawab jenenge sak bakhil-bakhile umat kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Saat temannya Gusti Allah dan para malaikat itu berselawat kepada kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Maka orang beriman berselawatlah kepada Rasulullah. Jadi selawat itu ibadah, doa. Ojo kur digawe ritual bubarno arisan. Masalah Muhammad buyar ya. Boleh buyar. Jangan. Ini doa, ini istimewa jamaah ya. Istimewa. Itu yang pertama. Makanya kalau disebutkan nama kanjeng Nabi Muhammad SAW, dengan jawab dengan selawat kepada beliau. Yang kedua kata Rasulullah, Jibril mengatakan, rohima anfumriin idza asha waladahu falkhilal jannah kul amin ya Muhammad fakultu amin. Celaka seseorang itu ketika diberikan kesempatan hidup bersama kedua orang tuanya, ayah ibunya masih bersama dia, tapi subhanallah tidak bisa menghantarkan sang anak untuk masuk surga. Katakan amin Muhammad, maka saya pun mengatakan amin. Nah, jamaah rahimakumullah, orang tua itu adalah pintu surga yang sangat dekat untuk anaknya. Maka kita jaga betul orang tua itu. Ada seorang pemuda jauh dari pelosok kota Madinah, naik kuda menghadap kanjeng Nabi. Rasul menegurnya, mau apa kamu ke sini? Jauh-jauh dari pelosok desa. Ya Rasulullah, uridul jihad. Tuh kanjeng Nabi, kulo kepengen berjihad bersama panjenengan. Subhanallah jamaah, jauh-jauh dari pelosok desa naik kuda, masih muda ini, menghadap kanjeng Nabi. Hanya satu tujuannya, ingin berjihad fisabilillah. Jihad itu jamaah namanya dzirwatus sanami fil Islam. Puncak amal Islam adalah jihad fisabilillah. Kalau udah digaungkan semangat jihad, maka semuanya akan bersemangat. Karena orang jihad itu dapat dua kemuliaan. Kalau dia sedo, syahid, masuk surga tanpa hisab. Kalau dia masih hidup, Allah muliakan di dunia. Maka anak muda ini bersemangat. Tapi Rasul menjawab, hal ummuka hayyah, apakah ibu masih hidup? Loh, ya masih Rasulullah, masih hidup. Apa kata Rasulullah? Irji ilayya, pulang kamu ke ibu kamu. Falzam birjaila fa ilal jannata tam, dekat kakinya, di sana ada surga. Ya, suruh pulang jemaah. Jihad fisabilillah, suruh pulang untuk birrul walidain. Ada lagi laki-laki dari Yaman. Yaman jauh, lebih jauh daripada anak ini. Yaman itu kalau dari sini ya padha karo Mojokerto ke Bandung. Ya, Yaman. Jauh jemaah. Lah naik kuda lho ya apa? Yaman. Sama kepengin jihad fisabilillah bersama kanjeng Nabi. Rasul bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Bapak ibu kamu masih hidup? Ya masih Rasulullah. Udah izin kamu. Sampun. Terus fa inni abkaituhuma. Ketika saya berangkat izin kepada beliau berdua, mereka menangis. Menangis. Saya izin berjihad fisabilillah, mereka menangis. Apa kata Rasulullah? Irji ilaihima fa ahidhuma kam abkaitahuma. Balik omongan yang kedua orang tua kamu. Bikin mereka tertawa kembali sebagaimana kamu telah membuat mereka itu menangis. Subhanallah.
ndadekno nangisi wong tuwa gara-gara izin fisabilillah, Kanjeng Nabi enggak suka itu. Padahal izin jihad fisabilillah, orang tua menangis, Rasul enggak suka itu. Apa maneh arek zaman sekarang gara-gara njaluk HP gak dituruti, wong tua nangis. Nangis wong tua gara-gara njaluk HP. Masya Allah. Ngoten nggih. Nek wis kumpul koncoan gawe sepeda motor, njaluk sepeda motor, gak dituruti, wong tuane iso dipisui. Padahal birrul walidain derajatnya itu istimewa, nomor 2 setelah kita bertauhid. Ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Diwajibkan kepada engkau untuk menyembah Allah, bertauhid, jangan menyekutukannya, dan kepada kedua orang tua itu engkau berbuat baik. Ya, itu jamaah. Maka kalau masih ada orang tua, ya kita sambangi. Kita ini kadang-kadang kan nek wis berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya suami, sudah punya anak, lali ambek wong tua nih. Lali ambek wong tua nih. Sehingga sambangane gur nek riyo tok. Iku pun gur sedino atau rong dino. Omai ide sambang orang tuanya gak sampai sak jam. Ket teko omah pun nggih, kula pamit Bu, pun nggih. Masya Allah. Padahal kalau kita buka Al-Quran dan Al-Hadis, enggak ada yang namanya pintu surga itu ada di anak, enggak ada. Pintu surga ada di suami, enggak ada. Pintu surga ada di mana? Di orang tua. Apalagi di ibu. Innal umma awsatu abwabil jannah. Sesungguhnya ibu itu adalah pintu surga yang sangat indah untuk anaknya. Maka jaga betul. Maka kita lihat tadi itu, celaka seseorang itu ketika dia diberi kesempatan masih hidup bersama orang tuanya, tapi orang tuanya tidak bisa menghasilkan dia masuk surga. Jamaah rahimahullah. Ada salah seorang imam Masjidil Haram, ya, itu ibunya meninggal dunia. Dia menangis, gak berhenti menangis. Padahal ini syekh ini, ya, syekh ini. Hingga kemudian As-Sudais menegurnya, sudah cukup ya, sudah cukup. Ya. Apa kata syekh ini? Dia mengatakan, ya akhi, kaifal abki? Faqad ughliqat li ahad min abwabil jannah. Wahai saudaraku, bagaimana saya enggak menangis? Ini salah satu pintu surga yang paling indah telah tertutup bagiku. Ibu dalam meninggal dunia. Jadi ini penekanan untuk kita semuanya. Monggo anak-anak kita tata agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Apalagi kalau sudah sepuh, itu lebih dasar berbaktinya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau kedua-duanya sudah tua atau salah satu sudah tua, fala tanharuma fala taqulahuma uffi. Ya, jangan kamu itu membentaknya, berkata kasar kepada orang tua. Kadang itu ada anak ngejak ibu yang pasar. Kan ibu yang pasar nak melok Bu, melok yang pasar. Ibu wis sepuh, mlakune tunu-tunu, anake isih enom. Cepet Bu, opo rek? Gak blas-blas mlakune. Kula gopok kabeh iki, ngono ya melok nang pasar lapo. Nggih, hati-hati. Yang ketiga kata Jibril yaitu Raghima an fumriin idza jaa Ramadan fala yukfar alaihi qul amin ya Muhammad faqultu amin. Celaka seseorang itu ketika dia diberikan usia panjang untuk bisa menikmati indahnya Ramadan, ya. Ternyata Ramadan tidak bisa menghantarkan dia mendapatkan ampunan. Katakan amin ya Muhammad, maka saya pun mengatakan amin. Nah, jamaah, kita persiapan diri kita mau masuk bulan Ramadan. Ya, karena istimewa ini Ramadan itu. Oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan itu ada 3 keistimewaan utama. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diwajibkan kita berpuasa. Diwajibkan kita berpuasa. Nah, sekarang kita lihat bagaimana puasa itu supaya kita paham.
Puasa itu secara syariat bermakna al-imsaku biniyati ta'abudi anil akli wasrubi wa ghisyani lisan. Puasa itu adalah menahan dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari akal makan, dari minum dan berhubungan suami istri. Wasail mufatirati minatul isfaji ilal ghurbi syamsi, dan semua yang berkaitan dengan yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Itu puasa namanya. Dan terus ada dua poin penting di sini. Yang pertama, orang berpuasa itu menahan lapar, menahan makan, menahan minum. Ya. Dadi wong puasa iku ya luwe. Wong puasa iku ya ngelak. Ya. Nek ana wong puasa gak luwe gak ngelak, itu perlu dipertanyakan puasa iki. Ya apa jamaah jenengan mulai subuh sampai maghrib gak ngombe gak mangan, ngelak enggak? Ngelak. Luwe enggak? Luwe. Kanjeng Nabi nggih ngoten jamaah. Rasulullah ketika bulan Ramadan beliau haus, panas, maka kemudian diceritakan karena Rasulullah yasubul ma al ra'si. Rasulullah itu nyiram banyu di atas kepalanya, tabarrud, berdingin-dinginan karena panas, ngelak juga diombe, ya, nyiram gitu ya. Maka nggak apa-apa jenengan misalkan wah pewalas luwe rek Masjid Al Hidayah asli di hidupan 24 jam. Tenang mawon, sekarang kan PLN kan 50% ya bayar ya. Alhamdulillah Presidennya Prabowo 50% kan. Nah, jamaah rahimakumullah, baca apa? Jadi orang puasa itu ya lapar, orang puasa itu ya haus, ya. Karena menahan itu tadi. Kemudian yang kedua, waktunya min tulu'il fajri ila ghurbi syamsi, pun jelas nih. Terus waktu puasa itu mulai dari azan subuh sampai dengan azan maghrib. Dan terus kalau kita misalkan kawanan, kemudian sahur, imsak itu masih boleh sahur. Kemudian kita makan onde-onde oleh sak cakotan azan subuh. Iki durung dileki, jangan lepas jamaah. Karena udah azan subuh, ojo dilek, nek dilek batal punan. Ini mandasnya Baksul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Taklim Muhammadiyah. Udah selesai. Ya. Kalau ada yang mengatakan dilek, itu enggak. Saya enggak tahu itu mazhab siapa. Ya. Udah kalau udah azan subuh, udah selesai itu. Dan kemudian masuk maghrib. Kemudian rahimakumullah, kapan puasa diwajibkan? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana Allah wajibkan kepada umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu itu bertakwa. Ulama tafsir sepakat ayat ini turun wa kana zalika fi yaumil isnin. Ayat ini turun pada hari Senin min syahri Sya'ban, di bulan Sya'ban. Sanah isnatain minal hijrah, tahun kedua hijrah. Terus diwajibkan puasa Ramadan itu terjadi tahun kedua Hijriah. Kalau sholat itu ketika masih fase Mekah. Fase Mekah itu Rasul belum hijrah ke Madinah. Ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nah, Ramadan ini diwajibkan berpuasa pada tahun kedua Hijriah. Dan itu jemaah rahimakumullah, kalau kita lihat Rasulullah itu mengalami Ramadan itu 9 kali. Keranten Rasulullah itu wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Terus beliau mengalami 9 kali bulan Ramadan. Dari 9 kali itu, yang 5 kali itu 29 hari, yang 4 kali itu 30 hari. Nah, terus lebih banyak 29 daripada 30. Nah, jemaah rahimakumullah, Kanjeng Nabi memotivasi para sahabat dan umatnya untuk berpuasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Karena orang berpuasa itu istimewa jamaah, istimewa dibandingkan dengan amal-amal ibadah yang lain.
Kalau kita ini beramal soleh, apapun bentuk amal soleh kita, sholat, zakat, ataupun lainnya, pahalanya sampun diketahui jumlahnya. Sudah diketahui kita dapat pahala berapa, sudah diketahui. Man jaa bil hasanati falau aslu amsaliyah. Barang siapa yang melakukan satu amal kebaikan, dia dapat berapa? 10 pahala kebaikan. Bahkan dilipat gandakan sampai ya 700 kebaikan. Tetapi kalau puasa nggak diketahui berapa jumlah yang akan kita dapatkan dari pahala itu, nggak diketahui. Kenapa demikian? Asyamul li, kata Allah. Puasa itu milikku. Wa ana ajzibi. Aku nanti yang khusus akan memberikan dia pahala. Nggak diketahui berapa jumlah. Tapi istimewa jamaah rahimakumullah. Hingga kemudian Rasul dawuh di dalam hadis riwayat muttafaqun alaih. Man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa satu hari karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, setunggal hari. Zahzahallahu wajhahu 'anil nar bizalikal yaum 70 kharifan. Pada hari itu Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 kharifan, ya, 70 tahun, ya, jadi jaraknya jauh sekali. Itu satu hari. Apalagi kalau kita berpuasa Ramadan 30 hari, malah akan dijauhkan. Bahkan lebih khusus lagi, ya, di surga itu ada namanya pintu. Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di surga ada satu pintu. Yuqalu lahu ar-royan, namanya ar-royan. Yadkhulu minus shaimuna yaumal qiyamati. Ya. Masuklah dari pintu itu pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak satu pun orang yang bisa masuk melalui pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Yuqalu, ini pintu ar-royan memanggil kita. Aina shaimun, aina shaimun, mana orang berpuasa, mana orang yang rajin puasa. Fayakumuna, nanti kita akan berdiri. Jadi gambarnya seperti ini sama. Kita nanti itu di penghujung finalisasi kehidupan kita yang kedua, kita akan dibangkitkan dari ya kematian kita. Kemudian kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Yuhsalu yaumal qiyamati. Semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Satu persatu, ya. Dihisab, ya. Gambarannya, ya. Kita akan dipanggil satu persatu, dihisab, kemudian nanti akan dikasih kitab catatan kita masing-masing. Apakah itu ashabus shimal atau ashabul yamin. Kita menerima catatan amal kita dengan tangan kanan atau tangan kiri, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas nanti setelah kita dihisab, kita akan melewati satu jalan namanya sirat menuju ke surga. Di bawahnya adalah neraka jahanam. Lah di surga itu sudah ada pintu-pintu yang memanggil kita. Aina shaimun, aina shaimun. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kata Allah, wa inna minkum illa wariduha. Setiap kamu akan melalui jalan ini, melalui tahapan ini. Enggak bisa melalui ini. Kita akan melalui jalan sirat ini, jamaah rahimakumullah. Ya, menuju ke surga. Apakah kita bisa? Sangat bisa, insya Allah. Kalau kita menjaga sholat 5 waktu dengan sungguh-sungguh, kemudian kita punya rawatib dan nawafilnya, kita akan bisa berjalan di atas sirat. Kalau kemarin saya sampaikan tentang Isra Mi'raj, Rasul ketika Isra Mi'raj memakai tunggangan binatang bernama buraq. Buraq itu dalam bahasa Arab namanya kilat. Kilat. Nanti kita kalau menjaga sholat dengan baik oleh Isra Mi'raj itu, kita nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan di atas sirat seperti kilat. Kata Rasulullah, yamsi ala sirat kal barqil khatif. Orang yang menjaga sholat dengan baik akan berjalan di atas sirat seperti kilat yang menyambar. Kayak naik buraq. Wes gitu ya. Memanggil-manggil ini pintu surga namanya ar-royan. Aina shaimun, aina sham, kesini kamu. Nah, makanya kalau kita sholatlah yang baik, kemudian
ditambah dengan rawatib qobliyah ba'diyah, bila perlu dengan nawafilnya, duhanya, tahajudnya, agar bisa menyempurnakan ya, kualitas salat wajib kita masing-masing. Karena kita ingin nanti berjalan di atas salat seperti kilat yang menyambar. Kemudian rahimahullah, khusus di bulan Ramadan Rasul dawuh ya, iza kana awal lailatin min Ramadan, kalau sudah masuk malam pertama di bulan Ramadan, jadi tanggal 1 malam pertama bulan Ramadan, langsung sufidati sayatin, setan itu dibelenggu. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat dan enggak dibuka. Wa futihat abwabul jannah, dan pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar dan enggak ditutup. Wa nada munadi, dan dipanggillah kita ini, ya baghil khair aqbil, wahai orang-orang yang suka dengan kebaikan, teruskan berbuat kebaikan. Ya baghiyas syarr aksir, wahai orang yang suka berbuat kejahatan, ya stop, berhenti, jangan kamu teruskan. Bulan Ramadan ini yang berbuat kebaikan, bersemangatlah berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Yang berbuat kejahatan, stop dulu, ya stop, jangan berbuat kejahatan. Kenapa demikian? Walillahi utaqo minan nar, kata Rasulullah, karena Allah itu ya punya, dengan kekuasaannya itu akan membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Wazalika kullalailatin, dan itu terjadi setiap malam bulan Ramadan. Allah akan pilih siapakah di antara hamba-hamba yang pantas untuk dibebaskan dari siksa api neraka. Makanya jemaah rahimakumullah, kita pantaskan diri kita di bulan Ramadan tahun ini khususnya, misalkan untuk, ya Allah, aku pantas engkau bebaskan dari siksa api neraka. Bisa enggak? Bisa. Nanti akan saya jelaskan. Nah, jemaah rahimakumullah, inilah istimewanya Ramadan. Makanya iman kalau kita di Ramadan ini tidak bersungguh-sungguh. Makanya Jibril itu memakai lafaz rohima anfun. Ya. Rohima itu ya, jatuh, anfun itu hidung. Ya. Jatuh hidungnya dhisik. Itu jenenge apa? Nyungsep. Ya. Makanya orang Arab mengatakan ciloko. Nah, jemaah rahimakumullah, ada beberapa puasa yang perlu kita pahami. Yang pertama, puasa sunnah ya. Puasa sunnah itu macam-macam. Ada namanya puasa Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah kita puasa Arafah bagi yang tidak berangkat haji. Kalau yang haji pas wukuf di Arafah puasa, hukumnya makruh, nggak boleh. Tapi bagi kita di sini, kita disunahkan untuk puasa Arafah. Ada namanya puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Barang siapa yang puasa Ramadan summa atba'u sitan min Syawal fakana samudar. Barang siapa puasa Ramadan kemudian ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, dia seperti puasa 1 tahun. Atau puasa Ayyamul Bid ya, hari-hari putih pertengahan, yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Kemudian ada puasa Senin dan Kamis. Rasulullah itu paling suka puasa Senin dan Kamis, hingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa istimewanya puasa Senin dan Kamis itu? Beliau menjawab, innal a'mala tu'radu kulla Itsnain wa Khamis. Sesungguhnya amal-amal kita itu dikumpulkan, kemudian tu'radu, disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap Senin dan Kamis. Fayaghfirullahu likulli muslimin, dan pada hari Senin dan Kamis itu Allah itu akan mengampuni setiap orang muslim dan orang mukmin. Allah ampuni kalau dia itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berpuasa. Illa, kecuali al-mutahajiraini, kecuali orang-orang yang punya bermasalah, gak wawud dengan temannya. Ya. Waqala akhirhuma, ampunan itu akan ditunda dulu sampai mereka itu berbaik kembali. Jadi karena kalau kita ini gak wow dengan teman atau saudara kita, Allah belum berkenan mengampuni kita sampai salaman kemudian meminta maaf dan wow maneh. Orang kalau kita gak wow ngacung
paling gak teko paling ya gak teko ya gak teko sih gak paham iya. Nah puasa lagi sunnah, puasa Daud ya, siyamu yaumin wa iftaru yaumin, sehari puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka ya. Ini puasa-puasa sunnah dan masih banyak lagi. Kemudian jemaah rahimahullah, saya sedikit menambah puasa yang dimakruhkan ya, puasa yang dimakruhkan bahkan bisa mengarah kepada haram, yaitu puasa yaumul jum'ati munfaridan, puasa yang mengkhususkan hanya khusus hari Jumat, itu makruh hukumnya. Kenapa demikian? Karena sudah dawuh inna yaumal jum'ati aidukum, hari Jumat adalah riyoyo kamu sekalian. Fala tasumu, maka janganlah berpuasa illa antasumu qabla obado, kecuali kalau sudah ada puasa setelah dan sebelumnya. Misalkan pas ayamul bid, pas jatuh hari Jumat, Sabtu, Ahad, atau Kamis, Jumat, Ahad, nggak apa-apa. Tapi kalau khusus hari Jumat itu nggak boleh. Sebagaimana juga mengkhususkan puasa hari Sabtu juga nggak boleh. Ya. La tasumu yaumas sabti, janganlah kamu itu puasa hari Sabtu. Illa fima iftaradu alaikum, kecuali yang diwajibkan atas kamu. Contoh, Ustaz kula niki kagungan utang poso sekawan, terus kula ajenge nyaur ku kaboten. Lah ya apa kaboten? Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat nyang kantor, tapi poso akeh panganan. Mesti mangan masakan. Tergoda kula niki. Gak iso. Minggu niku ngelencer Ustaz sampai keluar. Terus iso ikut Sabtu tok. Nah, ngoten napa? Ya karena apa? Nyaur utang. Jadi poso nyaur utang hanya dino Sabtu. Ono ngoten niku. Ya. Ya. Baik, jemaah rahimakumullah. Kemudian puasa yang dimakruhkan adalah puasa seorang istri ya, ketika dia berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Nggak boleh Bu ya, minta izin dulu Pak kula benjang dina Senin poso nggih, asal apa mboten. Nah nek bapak ngomong gak apa-apa poso, nek bapak ngomong ojo poso, ya ojo poso. Apa dalilnya? Ini hadisnya muttafaqun alaih. Rasul bersabda, la tasmil mar'atu yauman wahidan, janganlah seorang istri itu berpuasa satu hari, wa zaujuha syahidun illa bi'izni, sedangkan suaminya itu masih bersama dia ya, di rumah bersama dia kecuali dengan izinnya, illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan nyaur utang ya tanpa izin suami ya wajib. Tapi kalau puasa sunnah tetap izin suami. Kenapa demikian? Iku mang wong wedok Masya Allah nek poso gak gelem masak. Wis Mas, kayak duwe sarapan kono nang lode kemelagi kono lho. Omahe kene sarapan kono lode kemelagi. Atau nek pas bapak butuh, nah gimana ya? Tengok kantor, nek kantor mari ono apa? Sing ulang tahun nyeluk bidu wanita, waduh gak kuat ya. Boleh. Sing wedok poso, wah bahaya. Jadi kedah izin suaminya. Kemudian rahimakumullah, puasa yang diharamkan termasuk banyak juga ya. Misalkan puasa tanggal 1 Syawal dan tanggal 10 Dzulhijjah, itu hukumnya haram. Idul Fitri dan Idul Adha, hukumnya haram berpuasa. Ya, kemudian puasa tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 juga haram berpuasa. Kemudian puasa wisol, puasa nyambung 2 hari atau lebih nyambung, ini juga nggak boleh, haram hukumnya. Ya, kecuali Brahma Kumbara ya, ingin dapat ilmu ajian selat jiwa, poso petang puluh dino, ya, yo mati Pak, ya. Saya ngalami sahur sepuhnya dengan tahu ngurungan sahur sepuh. Kemudian puasanya wanita yang haid dan nifas itu juga haram hukumnya. Misalkan Ramadan panjenengan mau buka kurang sak menit wis adzan maghrib bocor, khalas batal punan.
Ya, Ustaz, gak udah batal, udah haid, udah batal. Meskipun kurang satu menit. Nah, suatu ketika ummahat, ya, para wanita Madinah itu mikir, lah ya, kita ini kan punya halangan, namanya haid atau nifas. Kita nggak boleh sholat, kita nggak boleh puasa. Terus bagaimana kita mengkodoknya nanti? Mereka mau bertanya pada Rasulullah, sungkan. Maka bertanya kepada Ummul Mukminin, yaitu Aisyah. Aisyah tangkap kepada Kanjeng Nabi tentang kasus yang dikeluhkan oleh muslimat. Setelah itu Aisyah berkata kepada para muslimat, kunna nu'maru biqadhi isyam la biqadhi shalah. Kita ini para wanita punya halangan haid dan nifas. Nek haid gak boleh puasa dan gak boleh sholat. Makanya kemudian kita ini diperintahkan untuk mengkodok puasa. Nek puasa wajib dikodok. Tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Sholat gak ada dikodok. Ya, jadi kalau wanita haid nifas, ya meninggalkan sholat gak usah mengkodok sholat, cukup mengkodok puasa. Nah, jemaah rahimakumullah. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita ini di bulan Ramadan bisa menjadi hamba Allah yang pantas kelak dibebaskan dari siksa api neraka? Bagaimana caranya? Syekh Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim itu menyebutkan ada 6 cara, 6 amalan yang istimewa di bulan Ramadan supaya kita ini betul-betul menjadi hamba yang bertakwa, kemudian Allah pilih termasuk yang utaqa'u minan nar, dibebaskan dari api neraka. Yang pertama jemaah rahimakumullah yaitu as-shadaqah, bersedekah. Wis orang mukmin itu loman-loman. Enggak ada ceritanya orang mukmin itu medit, enggak ada. Karena Rasul sampai menjamin la yastamil iman wa syukh fi qalbi mu'min abadan. Enggak bisa berkumpul kebakhilan dan iman itu dalam hati orang mukmin selama-lamanya. Enggak bisa kumpul. Ibaratnya air dengan minyak, enggak bisa berkumpul. Wong mukmin itu loman, ahli sedekah. Jadi kalau ada orang mukmin yang medit, nah itu perlu dipertanyakan. Sehingga kemudian Al-Quran menegaskan wa may yuqassuha nafsuhu faulaika muflihun. Barang siapa yang bisa membebaskan sifat kebakhilan dalam dirinya itu, maka mereka adalah orang yang beruntung. Nah, orang mukmin itu loman. Makanya di bulan Ramadan, ayo kita berlomba-lomba untuk bersedekah. Ya, baik sedekah wajib bernama zakat mal maupun sedekah sunnah, minimal berikan takjil. Rasul mengatakan, man fatoroso iman, barang siapa yang memberikan takjil buka puasa satu orang berpuasa, ya, falau ajruhu min ghairi ayyam usamin adis suami syai'un, maka dia dapat pahala darinya, ya, dengan tidak mengurangi pahala orang tersebut dalam berpuasa. Dan kalau kita berpuasa Ramadan dapat pahala 1, kemudian kita ngasih takjil 1 orang dapat pahala berapa? 2, dengan tidak mengurangi pahala dia itu. Kalau kita ngasih takjil jamaah Al-Hidayah wong 100, Masya Allah, selama 30 hari, luar biasa. Ya. Kula niki Ustaz, alhamdulillah, ben Ramadan kula niki ngasih takjil. Wis rata-rata tiyang 100 bahkan kali 100. Benino Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Apa takjile? Kurma telu ambek klub, ya. Enteng kurma telu ambek klub iki piro kurangnya? Yo aja ngasih takjil ya jangan kurma telu ambek klub, ya. Tadi kasih apa? Ya. Yang enak istimewa bulan Ramadan kok, ya. Nah, itu jamaah. Jadi berlomba-lomba dalam bersedekah, karena uang kita sesungguhnya itu adalah uang yang kita sedekahkan. Sedangkan uang yang kita bawa itu habis jamaah. Kata Allah, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Uang, sesuatu yang dalam genggaman kamu itu, dalam dompet kamu, dalam ATM kamu, dalam saku kamu, yanfad, amblas, entek itu. Ayo, gawa yang sunrise entek wis, ya. Gaji saulan amblas ya. Makanya yang sunrise aja ngejak wong wedon entek.
Ya, amblas pun. Wa ma indallahi baq, sedangkan yang kamu sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, baq selama-lamanya masih ada. Masih ada. Makanya sering saya katakan, ada seorang laki-laki membawa 1 ekor unta yang lengkap dengan pelananya. Unta ini adalah unta satu-satunya dia, mulai kecil dirawat sampai besar. Dan jadi tunggangannya. Ketika perang Tabuk, ya, Rasul butuh dana untuk keberangkatan pasukan ke Tabuk, jaraknya itu 17 km. Nah, ini ada laki-laki, ya Rasulullah, hadhihi naqah anfaqtuha lisabilillah. Ya Rasulullah, ini unta ini lengkap dengan pelananya, aku infakkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Laka biya fil jannah sab'ami'atan naqah kuluhum mahtuma. Kamu nanti di surga akan dapat pengembalian 700 ekor unta, semuanya berpelana. Jadi abadi jamaah. Uang yang kita sedekahkan itu abadi. Sedangkan yang dalam genggaman kita amblas benar. Amblas. Ya, maka Ramadan, ayo kita sering-sering dan banyak bersedekah. Rasulullah itu mengatakan ajwadun nas, ya, orang yang paling dermawan dalam bersedekah. Yang kedua, di Ramadan jangan pernah absen untuk qiyamul lail di Ramadan. Salat tarawih, qiyamul lail. Meskipun ini hukumnya sunnah, tapi ini istimewa jamaah. Rasul mengatakan, man qoma ramadhana, barang siapa yang salat qiyamul Ramadan, salat tarawih, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya telah lalu. Artinya apa ini jamaah rahimakumullah? Artinya adalah ada dosa-dosa kita itu yang mungkin Allah belum berkenan mengampuninya kecuali kita ini salat qiyamul lail di Ramadan, maka Allah akan mengampuninya. Ya, gitu ya. Dan kita nggak tahu dosa apa itu, nggak tahu kita. Maka jangan pernah absen untuk qiyamul lail di Ramadan. Ya, di Masjid Al Hidayah. Waduh, suwe. Yang ketiga, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, jangan sampai kita ini bulan Ramadan ya kosong dari Al-Quran. Dan membaca Al-Quran itu yang pertama disunahkan bersuara keras, suaranya muncul, minimal didengarkan dirinya dan teman sebelahnya. Nggak boleh baca Quran hanya, nggak boleh, harus dikeraskan. Ya, kita lihat bagaimana para ahli sejarah ketika menggambarkan kota Madinah pada waktu Ramadan. Kanal Madinah tuh di Ramadan sautun kasautin nahl. Penduduk Madinah itu di Ramadan itu suara mereka seperti suara tawon lebar karena membaca Al-Quran. Ya, maka bersemangatlah membaca Al-Quran. Target Ramadan tahun ini 1 juz misal.